Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kasih setiamu, kebaikan-Mu. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu yang telah mengampuni dosa kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu, bahkan Engkau telah mengadopsi kami menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dan kami sungguh bersyukur. Pada kesempatan kali ini juga Tuhan kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Terangilah hati kami ya Roh Kudus agar kami dapat menerima, merenungkan serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini renungan firman Tuhan saya beri judul Firman Tuhan Penunjuk Arah, yang saya ambil dari Mazmur 119 ayat 104 sampai 106. Firman Tuhan berkata, "Dari titah-titahmu kuperoleh pengertian, itulah sebabnya aku membenci segala jalan serong. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekilas tentang Mazmur 119. Tema utama dari Mazmur 119 ini adalah mengenai firman Tuhan. Kalau kita baca ayat 1 sampai 176, di sana banyak sekali berbicara tentang firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ini, firman Tuhan itu disebut dengan berbagai banyak istilah. Misalnya, firman Tuhan disebut sebagai firman, Taurat, janji, ketetapan, jalan, perintah, peringatan, titah, dan hukum. Bahkan penulis Mazmur 119 menggambarkan firman Tuhan itu seperti air yang membersihkan. Ayat 9. Firman Tuhan juga disebut seperti harta. Ayat 14, 72, 127, 162. Bahkan juga firman Tuhan disebut seperti kawan dan penasehat dalam ayat yang ke-24. Firman Tuhan juga disebut sebagai nyanyian Mazmur dalam ayat yang ke-54. Bahkan firman Tuhan juga disebut seperti madu dalam ayat 103. Firman Tuhan juga disebut sebagai terang dalam ayat 105, 130. Dan firman Tuhan juga disebut milik pusaka dalam ayat 111. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang menarik berikutnya adalah bahwa beberapa penafsir Alkitab berkata, si penulis Mazmur 119 ini sangat mencintai firman Tuhan. Dia sangat menyukai firman Tuhan. Ia dianiaya, tetapi ia mentaati Tuhan dan menentang dosa. Kita melihat penulis Mazmur 119 ini orang yang luar biasa, pribadi yang luar biasa. Dia mencintai firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan dengan apa? Dengan mentaati Tuhan dan juga menentang dosa. Artinya tidak mau kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memasuki satu hutan, maka kita perlu kompas untuk penunjuk arah agar kita tidak tersesat. Begitu pula kalau kita memasuki satu kota yang belum pernah kita kunjungi, maka kita perlu memperhatikan rambu ataupun penunjuk jalan agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak tersesat. Demikian juga sebagai orang percaya, Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita agar kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan Mazmur 119 ayat 105 ini, kita menemukan ada dua hal perihal tentang firman Tuhan penunjuk arah. Yang pertama dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita. Pemazmur ini menggambarkan firman Tuhan itu seperti pelita. Bahkan dalam perjanjian baru pun, Yesus memberi perumpamaan bahwa firman Tuhan itu seperti pelita. Dalam Lukas pasal 8 ayat 16. Apa itu pelita?
Pelita itu adalah lampu yang digunakan untuk menerangi satu ruangan, ataupun dalam tradisi Yahudi, pelita itu digunakan untuk lampu dalam pesta perkawinan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan kata lain, firman Tuhan adalah seperti lampu yang bercahaya untuk menerangi langkah kaki kehidupan kita, agar tidak tersesat, agar tidak salah jalan, agar tidak terhantuk dengan dosa atau apapun yang ada di dunia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 101 berkata, "Aku menahan kakiku dari segala yang jahat, sebab aku memegang titah-titahmu." Bagaimana pemazmur bisa menahan kehidupannya untuk tidak berbuat jahat, yaitu ketika dia memegang titah-titah ataupun firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, firman Tuhan ini seperti lampu yang bercahaya untuk menerangi jalan kita, agar kita tidak terperangkap dengan dosa, agar kita tidak melakukan kejahatan, agar kita tidak melakukan dosa atau apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi pelita dalam berbisnis, menjadi pelita di dalam pergaulan, menjadi pelita di dalam keluarga, menjadi pelita di dalam studi kita, dan lain sebagainya, agar kita tidak tersesat. Yang kedua, firman Tuhan sebagai penunjuk arah, yaitu firman Tuhan disebut sebagai terang bagi jalan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain firman Tuhan sebagai pelita, pemazmur juga berkata bahwa firman Tuhan itu seperti terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus juga berkata di dalam perjanjian baru, dia adalah terang dunia. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Bahkan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Dalam Matius pasal 5 ayat 14. Dengan kata lain, bahwa salah satu ciri orang percaya adalah terang. Dia adalah terang di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, Browning menulis kamus Alkitab, dan dia berkata bahwa terang adalah suatu simbol yang sangat kuat untuk kebaikan dan kebenaran. Jadi menurut Browning ini, terang itu berbicara tentang kebaikan. Terang itu berbicara tentang kebenaran. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan ini akan menuntun kita agar kita hidup di dalam kebaikan dan juga hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan merupakan penuntun arah agar kita hidup di dalam kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, agar kita hidup di dalam kebenaran seperti yang firman Tuhan katakan. Tanpa firman Tuhan, maka cenderung kita akan hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam hal-hal yang tidak benar. Itu sebabnya firman Tuhan ini menjadi penerang bagi jalan kita, agar kita dapat melakukan yang baik, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebajikan, seperti yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur sangat mencintai firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa respon pemazmur di dalam menyikapi firman Tuhan? Kalau kita perhatikan ayat 106 ini, ada dua respon dari pemazmur. Yang pertama, ia bersumpah untuk menepati firman Tuhan. Dalam ayat 106 bagian A, dia bersumpah, dia berjanji untuk menepati apa yang firman Tuhan katakan. Luar biasa sekali. Meskipun dia mengalami berbagai macam pencobaan, pergumulan, tantangan dan sebagainya, tapi dia berkata, aku bersumpah untuk menepati firman Tuhan. Respon yang kedua dari pemazmur adalah ia berpegang pada firman Tuhan. Dia menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, landasan, pegangan yang ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dunia saat ini semakin tidak baik. Kita melihat kejahatan begitu luar biasa. Kita melihat angka perceraian begitu meningkat. Kita melihat angka kekerasan begitu meningkat.
Kita melihat saat ini banyak sekali kejahatan-kejahatan hidup di dalam dosa. Itu sebabnya kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai landasan di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam pergaulan kita, di dalam pelayanan kita. Kita harus menjadikan firman Tuhan ini sebagai pegangan, sebagai landasan, sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Tuhan telah memberikan firman-Nya sebagai pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Agar kita tidak tersesat, firman Tuhan sebagai penunjuk arah yang benar dan pasti. Itu sebabnya mari kita bersumpah berjanji untuk menepati, melakukan firman Tuhan. Dan mari kita terus menjadikan firman Tuhan ini sebagai pegangan, landasan dasar dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.